Halo, sahabat Gendon dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Gen yang nonton film, pastinya dengan film-film seru untuk kamu tonton. Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul VIP tahun 2017. Seperti apa ceritanya? Ambil bantal gulingmu, siapkan chargermu, dan selamat menonton. Terlihat seorang pria bernama Park yang sedang menuju Hong Kong untuk menemui seseorang yang bernama Paul. Paul sengaja mengundangnya ke sana untuk menjalankan sebuah misi, yaitu menyelamatkan seorang sandera dari dalam sebuah gedung. Setelah mendapatkan informasi dari Paul, ia pun masuk ke dalam dan langsung membunuh orang yang berada di dalam gedung tersebut. Kemudian cerita berpindah ke Korea Utara pada 5 tahun yang lalu. Terlihat seorang gadis muda yang sedang berjalan sendiri diculik oleh pria yang bernama Kim serta kedua anak buahnya. Di sisi lain, Komandan Badan Intelijen Korea Utara yang bernama Lee mendatangi sebuah rumah yang sebelumnya telah terjadi insiden pembunuhan sadis, di mana di tempat itu satu anggota keluarga dibunuh dengan sangat tidak manusiawi, yang merupakan keluarga dari gadis muda yang diculik oleh Kim. Usai menyelidiki TKP, Lee kemudian menemui atasannya untuk meminta surat penangkapan. Ternyata atasan Lee telah mengetahui tentang siapa pelaku pembunuhan itu. Anehnya, atasannya itu memerintahkan Lee untuk menghentikan kasus tersebut. Alhasil, terjadilah perdebatan sengit di antara mereka yang berujung pada pembebasan tugas kepada Komandan Lee. Di tempat yang berbeda, Kim terlihat sedang menyiksa gadis yang telah mereka culik. Kekejaman itu dilakukan dengan cara menyiksa gadis tersebut sampai akhirnya Kim mencekik gadis itu dengan sebuah tali hingga tewas. Singkat cerita, 3 tahun kemudian, para warga di Korea Selatan dihebohkan dengan penemuan mayat wanita yang tewas dibunuh. Seorang polisi bernama Chae-do terlihat sedang menangani kasus tersebut. Ternyata, belakangan ini telah terjadi beberapa kasus yang serupa yang dapat disimpulkan sebagai pembunuhan berantai. Sebenarnya, Chae-do sudah mengantongi satu nama pelaku, namun karena kurangnya bukti, ia belum berhasil menangkapnya. Sampai suatu hari, tim forensik berhasil menemukan DNA yang tertinggal di alat kelamin salah satu korban, yang menjadi titik terang atas kasus ini. Di sisi lain, terlihat Park sedang membicarakan untuk melindungi si pelaku bersama atasannya. Park merupakan anggota Badan Intelijen Korea Selatan yang juga ikut menangani kasus tersebut. Tujuan Park dan atasannya adalah untuk melindungi pelaku karena pelaku yang bernama Kim adalah anak salah satu petinggi paling berpengaruh di Korea Utara. Setelah beberapa hari kemudian, terlihat anggota kepolisian dan anggota BIN sedang bersiteru. Mereka saling berebut mengamankan Kim yang merupakan psikopat. Sesaat Park akan membawa Kim dengan cara membuat alasan palsu, namun tiba-tiba datang Chae-do yang membawa surat penangkapan resmi dari pengadilan. Karena hal ini, Chae-do pun lebih berhak membawa Kim untuk ditangkap. Di tempat lain, dua anak buah Kim tampak sedang disiksa oleh pria misterius. Pria ini kemudian membunuh salah satu dari anak buah Kim. Sementara itu, Chae-do yang tengah melakukan interogasi kepada Kim terlihat sangat kesal karena merasa Kim dan pengacaranya telah membuat alibi tentang bukti yang ia dapatkan, sehingga membuat Kim tidak bisa ditangkap begitu saja. Chae-do yang geram atas hal itu kemudian kembali melakukan penyelidikan demi mematahkan semua bukti dari pihak Kim dan pengacaranya. Chae-do kemudian mengumpulkan rekaman CCTV di sekitar tempat tinggal Kim untuk mendapatkan bukti yang lebih banyak. Tanpa disadari, ternyata Park sedang mengawasi kegiatan penyelidikan kepolisian dengan memasang kamera pengawas di kantor polisi yang bertujuan untuk bisa mendapatkan pelaku Kim dengan berbagai cara. Setelah beberapa saat, tampak anak buah Chae-do mendapatkan bukti yang bisa mematahkan alibi dari Kim dan pengacaranya. Kali ini, Chae-do memiliki bukti yang sangatlah valid untuk menangkap Kim. Namun, tanpa diduga, pihak BIN datang dan sambil membawa seorang untuk dijadikan tersangka. Dia adalah anak buah Kim yang sebelumnya disekap oleh pria misterius dan akhirnya berhasil ditemukan oleh anggota BIN. Saat Chae-do melaporkan hal ini kepada atasannya, hal aneh pun terjadi. Atasan Chae-do memerintahkan Chae-do untuk melepaskan Kim karena merujuk pada bukti baru bahwa anak buah Kim lah yang menjadi pelakunya. Karena hal ini, Chae-do pun merasa ada sesuatu yang janggal. Ternyata beberapa waktu sebelumnya, Park telah menemui atasan Chae-do untuk membuat kesepakatan untuk melimpahkan semua beban kejahatan kepada anak buah Kim. Malam harinya, saat Chae-do pulang ke rumahnya, ia mendapati seorang pria yang sedang menunggunya. Ternyata pria tersebut adalah Lee, seorang komandan divisi keamanan Korea Utara yang pernah gagal untuk menangkap Kim. Tujuannya datang ke sana yaitu untuk mengajak Chae-do bekerja sama terkait kasus Kim. Ia pun lalu menunjukkan beberapa bukti foto kejahatan Kim selama di Korea Utara. Di tengah obrolan itu, Chae-do mendapatkan telepon dari bawahannya bahwa Kim akan dibawa oleh Park. Mendengar hal itu, ia pun langsung pergi ke kantor polisi. Tibanya di sana, terlihat Kim tampak merasa menang dan menantang Chae-do untuk membunuhnya.
Di tempat lain, saat menunggu orang yang akan menjemputnya pergi, Kim yang merupakan psikopat kembali membunuh seorang wanita yang merupakan anak buah dari Park. Karena perbuatannya itu tentu membuat Park marah besar. Chae-do yang tampak putus asa menerima panggilan dari Lee. Dia memberitahu kepada Chae-do tentang sebuah kasus kejahatan, di mana beberapa tahun lalu Kim pernah membunuh seorang wanita asal Korea Selatan. Namun sampai sekarang tidak ada polisi yang menindaklanjuti kasus tersebut. Karena hal ini, Chae-do mempunyai alasan yang jelas untuk kembali menangkap Kim dengan bukti yang cukup lengkap. Di sisi lain, seorang yang akan menjemput Kim ternyata adalah Paul. Namun saat akan dibawa pergi dari sana, tiba-tiba datang Chae-do sambil membawa surat penangkapan baru dan membawa bukti berupa rekaman video saat Kim memperkosa dan menghabisi korbannya. Kim pun merasa sangat marah karena rahasianya telah diketahui oleh banyak orang. Saat tim Chae-do akan membawa Kim ke pengadilan, mereka dihadang oleh polisi lain. Namun itu semua bukan tanpa alasan, melainkan itu adalah perintah dari atasan Chae-do dan pihak kejaksaan yang tidak mau ikut campur dalam masalah ini. Karena sebelumnya telah mendapatkan tekanan dari luar. Merasa perjuangannya selama ini sia-sia, Chae-do kemudian dengan terpaksa menyerahkan Kim kepada Park. Namun saat Kim akan dibawa, tiba-tiba ia menyerang anak buah Paul dan kemudian menembak Chae-do yang ada di tempat itu. Melihat hal itu, Park langsung mengejar Kim yang pergi bersama Paul. Di tengah perjalanan, saat Kim akan kabur bersama Paul, tiba-tiba mobil mereka ditabrak oleh Lee yang ternyata ikut mengejar Kim untuk dibawa ke Korea Utara untuk diadili. Lee berani membawa Kim kembali ke Korea Utara bukan tanpa alasan. Ternyata ayah Kim sekarang telah lengser dari jabatannya yang membuat Kim tidak lagi kebal terhadap hukum. Sesaat akan dibawa menggunakan kapal laut, tiba-tiba Kim yang tadinya diborgol terlihat sedang memegang senjata dan menembak Lee hingga tewas. Lagi-lagi Kim berhasil lolos dari orang-orang yang akan menangkapnya. Beberapa tahun kemudian, kita kembali diperlihatkan di awal film ini, di mana Park yang menemui Paul untuk menjalankan misi, ternyata orang yang disandera itu adalah Kim. Karena hal ini kita tahu bahwa tujuan Park menjalankan misi yang diberikan oleh Paul adalah untuk membunuh Kim, karena ia telah muak selama ini berpihak pada orang yang salah dan ingin menebus semua dosa-dosanya dengan cara membunuhnya. Pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini adalah biar bagaimanapun tindakan untuk membunuh orang dengan sengaja tidak dibenarkan dalam aturan negara dan agama manapun. Jadi, tetap berpikir positif, buat hidupmu lebih berarti dan jadilah salah satu orang yang baik di antara manusia yang baik.